Sekarang sudah Tuan lihat, saya telah ada di sini, di bawah lindungan Ka'bah yang suci, terpisah dari pergaulan manusia yang lain. Membubung ke dalam alam gaib bersama permohonan segala makhluk yang makbul. Segala peringatan kepada zaman yang lama-lama. Ketika saya menarik napas panjang, karena biarpun luka sembuh dengan kunjung, bekasnya mesti ada juga. Tetapi hilang pula dia dengan segera bila saya bawa tawaf sa'i atau saya bawa bertekun di dalam masjid tengah malam. Hai teman-teman, apa kabar? Saya harap semua sehat dan penuh semangat. Dalam episode kerjasama antara Omah Simak Channel dan Satu Pena TV kali ini, saya akan mengajak teman-teman membicarakan sosok ulama Indonesia yang sekaligus seorang penulis. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Siapa beliau? Mungkin banyak di antara kita yang masih asing dengan nama itu, sebab dalam karya-karyanya beliau memakai nama pena Hamka. Iya, sosok yang satu ini sangat istimewa teman-teman. Mengapa? Di antara banyak ulama kita, cuma sedikit yang sekaligus menggeluti bidang tulis-menulis. Nah, Hamka merupakan satu dari yang sedikit itu. Hamka yang ketika kecil dipanggil Malik, lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908 di Tanah Sirah, Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat. Dia adalah sulung dari 4 bersaudara. Ayahandanya bernama Abdul Karim Amrullah, dikenal sebagai Haji Rasul, dan ibundanya bernama Safiyah. Sejak kanak-kanak ia suka mendengarkan kabar, tukang cerita, juga pantun-pantun tentang keindahan alam Minangkabau. Nah, setelah berumur 7 tahun, Hamka bersekolah di sekolah desa dan mengikuti juga pelajaran di Diniyah School. Ketertarikannya pada bahasa membuatnya dapat menguasai bahasa Arab dengan sangat cepat. Dari semua pelajaran yang ada, dia sangat tertarik pada pelajaran arud yang membahas tentang syair dalam bahasa Arab. Hamka atau Malik ini teman-teman sangat gemar membaca. Ia meminjam dari perpustakaan karya sastra terbitan Balai Pustaka, cerita-cerita dari Cina, dan juga karya terjemahan Arab. Setelah selesai membaca, Malik ini menyalin dengan versinya sendiri teman-teman. Nah, karena kehabisan uang untuk menyewa buku-buku, Malik kemudian menawarkan diri kepada percetakan untuk mempekerjakannya. Dia membantu memotong karton, membuat adonan lem sebagai perekat buku, sampai membuatkan kopi buat pekerja yang lain teman-teman. Sebagai upahnya, dia meminta diizinkan membaca koleksi buku yang akan disewakan. Kendati kegiatannya dari pagi sampai sore dipenuhi dengan belajar, Malik kecil ini lumayan nakal teman-teman. Dia sering mengganggu teman-temannya apabila kehendaknya tidak dituruti. Pernah juga Malik mengelabui ayahnya. Malik pamit ke Suro, tapi dia diam-diam menonton film bisu yang sedang diputar di bioskop. Nah, setelah remaja pun, sifat usilnya ini masih saja muncul. Ketika dia sekolah berasrama di Parabek Bukit Tinggi untuk mendalami ilmu agama, Malik pernah menakuti penduduk sekitar yang mempercayai bahwa wabah demam yang terjadi itu disebabkan hantu yang berwujud harimau. Nah, karena Malik tak percaya akan hal itu, dia ingin membuktikan bahwa itu hanya tahyul. Nah, dia pun menyamar menjadi hantu harimau pada malam hari. Dengan menggunakan sorban dan mencoret-coret wajahnya, Malik berjalan keluar asrama. Orang-orang yang melihatnya teman-teman merasa ketakutan dan berencana membuat perangkap keesokan harinya.
Malik akhirnya memberitahu teman-teman seasrama tentang keusilannya dan meyakinkan bahwa hantu itu sebetulnya betul-betul tidak ada. Teman-teman, meskipun suka iseng, Malik sangat halus perasaan dan budi pekertinya. Dia suka sekali menolong orang yang membutuhkan. Seperti misalnya pada suatu hari di pasar, dia melihat ada orang buta sedang meminta-minta sedekah. Malik merasa iba, lalu menuntun orang buta itu ke tempat keramaian agar dia mendapatkan banyak sedekah. Dia juga menunggui peminta-minta itu mencari nafkah, teman-teman, dan bahkan mengantarkannya pulang. Pada waktu bersekolah mendalami ilmu agama, setiap Sabtu Malik pergi berkeliling kampung. Nah, dia amat tertarik mendengar pidato adat. Karena itu dia sering menghadiri acara pelantikan penghulu. Uniknya, Malik ini rajin mencatat petikan-petikan pantun dan diksi-diksi yang bagus dalam pidato yang didengar. Dan itu dihafalkannya, teman-teman. Iya, Malik memang sangat suka belajar. Sampai akhirnya setelah meninggalkan kampung halamannya, ia berkesempatan belajar pada Hos Cokro Aminoto di Surabaya. Kita tahu hampir semua tokoh kebangsaan di Indonesia adalah murid-murid Cokro Aminoto. Di antaranya Soekarno, Semaun, Kartosuwiryo, Tan Malaka, ya seperti itu. Setelah itu, Hamka belajar ke Arab. Teman-teman, dari ketertarikannya di bidang bahasa, kaba, pantun, pidato, dan kegemarannya membaca, Malik pun lahir sebagai sastrawan, sejarawan, orator, wartawan, bahkan politisi. Dengan nama pena Hamka, lebih dari 100 judul buku sudah ia tulis dan dicetak ulang dari waktu ke waktu. Hamka yang kemudian dipanggil dengan sebutan Buya ini tak hanya menulis bidang kesusastraan, tetapi juga bidang keagamaan, kenegaraan, sosial, politik, dan juga budaya. Karya sastra monumental Hamka antara lain Di Bawah Lindungan Ka'bah, terbit tahun 1936. Lalu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, terbit tahun 1938. Ada lagi Merantau ke Delhi, kemudian Tuan Direktur, lalu Di Dalam Lembah Kehidupan, dan masih banyak lagi. Di bidang keagamaan lahir karya agungnya Tafsir Al-Azhar. Karya ini ditulis Hamka di dalam penjara di masa pemerintahan Soekarno. Waktu itu Hamka ditetapkan sebagai tahanan politik selama 2 tahun sejak 28 Agustus 1964. Dia mengaku wajah-wajah jemaahnya terbayang kuat saat dia menggoreskan pena untuk menulis tafsir itu. Teman-teman, kecuali di bidang sastra, Hamka juga berkarya di bidang lain. Dia memimpin majalah Pedoman Masyarakat, Gema Islam, dan Panji Masyarakat. Selain itu, ia juga aktif di dunia politik, aktif di dunia dakwah dengan memanfaatkan media radio dan televisi, serta kemudian menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pertama. Teman-teman, bahkan Universitas Al-Azhar di Mesir tahun 1956 menyematkan gelar doktor kehormatan untuk melengkapi kiprahnya yang tiada henti. M. Dawam Raharjo menuliskan sosok Hamka dalam 3 simpulan yang menandai ketokohannya. Pertama, Hamka merupakan sosok multidimensi yang memiliki kombinasi jiwa ulama dan budayawan. Kombinasi ini terjelma dalam karya-karyanya mengenai tasawuf, yakni berhasil melakukan sintesis antara teologi dan filsafat yang dijalin dengan gaya bahasa sastra yang sangat mengesankan. Dari situ kita jadi mengenal yang dinamakan tasawuf modern, teman-teman. Kedua, Hamka berhasil menjembatani berbagai pihak antara yang tradisional dan modern, antara agama yang berorientasi kepada fikih dengan paham kebatinan Jawa.
Ia juga menjembatani paham keagamaan doktriner yang seringkali kaku dengan kehidupan kebudayaan yang penuh rasa keindahan. Ketiga, Hamka juga dinilai berkontribusi dalam membumikan dan mempribumikan Islam di Indonesia dengan cara menginterpretasikan ajaran Islam lewat pengalaman-pengalaman hidup yang konkret. Agama terasa kontekstual sehingga mudah diterima oleh masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Teman-teman, berbeda dari penulis besar lainnya, Hamka tidak mengenyam pendidikan barat. Minat sastranya lebih berkembang karena bacaan-bacaan sastra Arab modern. Pengarang yang paling digemarinya adalah pengarang Mesir, namanya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Nah teman-teman, sekarang saya ajak untuk menyelami dua karya sastra Hamka yang sangat populer, Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kedua karya itu merupakan roman tragedi teman-teman. Roman Di Bawah Lindungan Ka'bah berkisah tentang cinta yang tak bermuara pada pernikahan antara Hamid dan Zainab. Cinta suci mereka terus menyala dalam hati masing-masing hingga ajal menjemput. Menariknya, pada bab 1, Hamka menggunakan point of view orang pertama, tokoh sampingan. Jadi teman-teman, cerita ini dikisahkan melalui sudut pandang tokoh aku, namun si aku bukan tokoh utama, melainkan tokoh bawahan saja. Point of view ini memungkinkan Hamka mengembangkan situasi misterius di sepanjang bab 1. Tokoh aku yang berperan sebagai pengamat sangat ingin tahu mengapa tokoh utama yang bernama Hamid berubah menjadi pemurung setelah kedatangan seorang dari Padang yang bernama Saleh. Nah, keingintahuan tokoh aku ini berhasil ditularkan kepada pembaca, sehingga pembaca bisa merasakan suspense yang dihadirkan oleh Hamka dan terpacu untuk terus membaca karya ini. Baru kemudian pada bab 2 dan selanjutnya, pembaca disuguhi kisah Hamid dan Zainab yang mengharu biru dari awal hingga akhir cerita. Melalui novel romantis Di Bawah Lindungan Ka'bah, Hamka menyampaikan pandangan kritisnya tentang adat Minang yang dinilai konservatif, terutama tentang larangan bagi perempuan bersekolah tinggi dan budaya kawin paksa. Perjodohan oleh orang tua ini seringkali menghancurkan hati anak-anak muda yang telanjur saling mencintai tapi harus berpisah karena salah satu pihak dipaksa untuk menikah dengan orang lain. Kecuali itu, Di Bawah Lindungan Ka'bah syarat dengan nilai-nilai keagamaan. Secara tersirat, Hamka menyatakan bahwa segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada Allah, sebab hanya Dialah yang mampu membuat hati tenang dan kuat menghadapi segala ujian hidup. Hal ini dikemukakan Hamka melalui tokoh utama Hamid seperti ini. Sekarang sudah Tuan lihat, saya telah ada di sini, di bawah lindungan Ka'bah yang suci, terpisah dari pergaulan manusia yang lain. Disinilah saya selalu terpekur dan bermohon kepada Tuhan sarwa sekalian alam, supaya Ia memberi saya kesabaran dan keteguhan hati menghadapi kehidupan. Setiap malam saya duduk beriktikaf di dalam Masjidil Haram. Doa saya telah berangkat ke langit hijau, membubung ke dalam alam gaib bersama permohonan segala makhluk yang makbul. Segala peringatan kepada zaman yang lama-lama, dari sedikit ke sedikit berangsur-angsur lupa juga. Cuma sekali-sekali ia terlintas di pikiran ketika saya menarik napas panjang. Karena biarpun luka sembuh dengan kunjung, bekasnya mesti ada juga.
Tetapi hilang pula dia dengan segera. Bila saya bawa tawaf sa'i, atau saya bawa bertekun di dalam masjid tengah malam. Roman kedua yang tak kalah terkenalnya dengan Di Bawah Lindungan Ka'bah berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Konflik yang dihadirkan masih sama teman-teman, yaitu tentang ketidakbebasan memilih jodoh. Orang tua memaksakan jodoh bagi anaknya. Dalam roman ini, tokoh Hayati terpaksa putus cinta dari Zainuddin. Ia harus menikah dengan Aziz, pilihan orang tuanya. Karena apa? Karena Aziz ini anak orang kaya, sedangkan Zainuddin miskin. Nah, kecuali itu Zainuddin juga berbeda suku. Dia dianggap sebagai orang buangan di Mengkasar. Sedangkan Aziz ini adalah orang terpandang yang sukunya sama dengan Hayati. Zainuddin yang patah hati pun mencari pelarian. Untungnya pelariannya baik teman-teman. Dia belajar ilmu agama di Padang Panjang. Setelah selesai menempuh ilmu agama, Zainuddin pergi ke Surabaya bersama sahabatnya yang bernama Muluk untuk mengadu nasib sebagai seorang penulis. Untung tak teraih, malang tak tertolak. Pernikahan Hayati dan Aziz penuh air mata. Ternyata Aziz ini bukan orang baik teman-teman. Dia itu mata keranjang, suka berjudi. Sampai akhirnya mereka pun jatuh miskin. Dalam keadaan itu mereka pindah ke Surabaya. Dan takdir menentukan mereka berjumpa lagi dengan Zainuddin yang saat itu hidupnya sudah mapan. Zainuddin dikarakterisasi sebagai tokoh protagonis yang memiliki sopan santun, suka mengalah, dan baik kepada semua orang. Aziz merasa begitu terpukul melihat keadaan dirinya dan membandingkannya dengan Zainuddin. Akhirnya dia bunuh diri teman-teman setelah menyerahkan Hayati pada Zainuddin. Sedih ya teman-teman ya. Sayangnya Zainuddin waktu itu masih sakit hati. Dia pun kemudian meminta Hayati untuk pulang ke kampung halaman dengan menumpang kapal Van der Wijk. Ya, Hayati ini pulang dengan hati yang hancur. Tragisnya lagi, kapal itu tenggelam dan tewaslah penumpangnya termasuk Hayati. Zainuddin yang masih mencintai Hayati amat terpukul dengan hal itu teman-teman. Karena itu sedihnya berkepanjangan. Dia kemudian jatuh sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Begitulah teman-teman, dua karya Hamka yang mewarnai perjalanan sastra Indonesia. Karya-karya Hamka sangat digemari masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kenapa? Karena gaya kepenulisannya sangat memikat, penuh nilai-nilai keislaman yang menginspirasi banyak pembaca. Nah teman-teman, begitulah sajian Omah Sinmak Channel dan Satu Pena TV tentang sosok Buya Hamka dan karyanya. Sampai di sini dulu jumpa kita teman-teman, tetap sehat dan selalu berjuang untuk kebaikan. Simak terus.